aja ya. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Nah, jadi kita masuk pertemuan yang keenam, yaitu kajian pustaka dan literatur review. Yang mana nanti di sini diharapkan ya kalian memahami pengertian dari kajian pustaka itu apa, kemudian tujuan dan manfaat kajian pustaka itu bagaimana, kemudian bagaimana cara membuat kajian pustaka, kemudian nanti kalian juga ya diharapkan mampu memahami literatur review ya, kemudian memahami metode dari literatur reviewnya. Kita lihat pengertian kajian pustaka. Tampilkan materinya. Tampil, Pak. Oke, kita lihat pengertian kajian pustaka. Kajian pustaka adalah kumpulan teori yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan kegiatan penelitian atau membuat karya tulis ilmiah. Jadi dalam hal ini, landasan teori biasanya di sini bisa diambil dari berbagai macam media, baik itu jurnal, skripsi, artikel, berita ataupun koran, gitu ya. Namun dalam memilih teori yang akan digunakan, sebaiknya di sini pilihlah yang ada relevansinya dengan topik permasalahan dari penelitian atau karya tulis ilmiah. Kajian pustaka di sini sering juga dikenal dengan landasan teori. Jadi kajian pustaka ini dia bertujuan untuk menjawab atau menemukan solusi dari suatu topik permasalahan yang akan diteliti. Maka dari itu, teori yang harus dipilih di sini dia harus valid agar hasil penelitiannya bisa dipertanggungjawabkan dan bisa memberikan manfaat serta solusi bagi pembaca terhadap topik permasalahan yang akan diangkat. Dikarenakan kajian pustaka sangat penting dalam proses penelitian dan pembuatan karya tulis ilmiah, maka kajian pustaka itu harus ada. Kajian pustaka di sini perlu ditulis karena dapat menunjang ketajaman dari proses penelitian. Bukan hanya ditulis begitu saja, tapi kajian pustaka juga harus dijelaskan dengan bahasa ilmiah, tapi mudah dipahami agar pembaca memahami maksud, jawaban, atau analisis dari penelitian tersebut. Oleh sebab itu, di sini dapat dikatakan bahwa kajian pustaka adalah salah satu bagian penting yang ada pada proses penelitian ataupun dari karya ilmiah. Kita lihat tujuannya. Kajian pustaka di sini memiliki peran dan manfaat yang besar dalam sebuah penelitian ilmiah. Waktunya dilakukan kajian pustaka ini tidak hanya pada saat penulisan karya ilmiah, tapi juga jauh sebelum penelitian tersebut dilaksanakan. Ya, jadi sudah ada gambaran. Kenapa? Karena ini dia bersifat penting untuk mengetahui korelasi dan relevansi dari suatu topik yang akan diteliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi ini kalian udah semester 6, semester 7 ya? 7 atau 5? 5, Pak. Nah, 5. Jadi dari sekarang sudah mulai dipikirkan gambaran kalian nanti mau buat judul apa. Kemudian cari referensi-referensinya. Jadi bukan di situ suruh buat judul, di situ langsung dibuat ya. Nah, nanti cari referensinya ampun. Karena
Referensinya ada dari dalam dan ada dari penelitian internasional juga. Pengetahuan tentang kajian pustaka di sini yang berisi berbagai penelitian serupa ini membuat seorang peneliti bisa memahami arah dan tujuan dari yang ditelitinya. Kemudian, membaca dan menulis sebuah kajian pustaka ini juga dapat membantu kita untuk menentukan posisi sebuah karya ilmiah yang akan kalian rencanakan. Entah itu memperbaharui atau membuat perbandingan dari penelitian sebelumnya atau juga mengkritisi penelitian sebelumnya, ya. Jadi penelitian itu ada banyak jenisnya. Kalau kalian mau buat baru ya penelitian baru. Kemudian kalau kalian membuat pembanding ya bisa membandingkan hasil yang kalian buat dengan penelitian sebelumnya. Tapi tanpa adanya kajian pustaka, maka proses penelitian atau karya ilmiah di sini dilakukan dengan bisa melenceng dari topik permasalahannya, sehingga hasilnya tidak maksimal. Kajian pustaka di sini memiliki beberapa tujuan, kita lihat. Yang pertama, tujuannya untuk memahami suatu permasalahan yang relevan dengan topik pembahasan penelitian, sehingga bisa menghasilkan penelitian yang solutif. Kemudian untuk melakukan peninjauan terhadap topik pembahasan yang akan diteliti atau dianalisis lewat literatur atau karya tulis. Yang bagian C kita lihat yang ketiga. Tujuannya yaitu untuk mengetahui para peneliti sebelumnya yang sudah melakukan penelitian dengan topik yang sama. Tujuan yang keempat, untuk mengetahui sekaligus memahami teori yang akan kalian gunakan sebagai literatur pada penelitian yang sedang kalian lakukan. Kemudian, bertujuan untuk penentuan sikap pada saat melakukan penelitian yang sudah dilakukan dan diselesaikan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak sesuai dengan tujuan utama dari penelitian. Fungsi kajian pustaka di sini terutama kita lihat yang pertama, memudahkan peneliti dalam memberikan penjelasan terhadap metode dan teknik yang digunakan ketika sedang melakukan penelitian. Kemudian menjelaskan berbagai macam penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan topik permasalahan yang sama pada penelitian yang sedang dilakukan. Selanjutnya di sini memberikan penjelasan sekaligus gambaran terhadap semua data yang sudah dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian atau karya tulis ilmiah. Selanjutnya, di sini membuktikan keaslian dari penelitian yang sedang dilakukan dan bisa dipertanggungjawabkan. Menjelaskan ide dan pendekatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Di sini kita lihat kajian pustaka terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada kajian pustaka kualitatif, di mana di sini dia menggunakan pendekatan kualitatif. Kenapa? Karena di sini peneliti menggunakan kajian pustaka. Di sini dia biasanya menggunakan landasan teori untuk memberikan penjelasan terhadap pedoman meneliti dan perilaku tertentu. Kemudian yang kedua,
Jenisnya ada kajian pustaka kuantitatif. Ini dia jenisnya berisi tentang variabel yang saling berkaitan langsung dengan hipotesis yang sudah ditentukan. Kemudian ada kajian pustaka teori normatif. Ini dia kajian pustaka ini sering digunakan pada penelitian bidang ilmu sosial. Selanjutnya kajian pustaka campuran. Ini dia menggabungkan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Cara membuatnya kita lihat. Cara membuat kajian pustaka. Kajian pustaka di sini adalah kegiatan mengumpulkan data yang dalam bentuk teori, metode, atau penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Data diambil dari buku, kemudian dokumen, ataupun jurnal yang sudah ada di perpustakaan. Oke, kita lanjutkan. Umumnya di sini kajian pustaka membuat hasil kajian teori ataupun konsep, kemudian temuan ilmiah, serta inovasi yang sudah ditemukan sebelumnya yang bersifat relevan dengan objek penelitian yang akan diteliti. Kemudian menyusun kajian pustaka, ini dia merupakan hal yang penting dalam membuat suatu karya ilmiah. Yang mana di sini dia pada hakikatnya kajian pustaka yang baik adalah sebuah penelitian yang tersendiri di dalam penelitian yang sedang dilakukan. Karena itu, seorang peneliti di sini memerlukan pemahaman mengenai cara membuat kajian pustaka yang baik. Dikutip dari buku Metode Penelitian Keilmuan menurut si Muhammad Bukhari Ibrahim dan kawan-kawan tahun 2023, berikut langkah-langkah dalam penyusunan daftar kajian pustaka. Nah, kita lihat yang pertama, menentukan topik dan ruang lingkup yang akan disusun. Nah, jadi ditentukan dulu topiknya, ya kan? Kemudian mengumpulkan sumber-sumber berupa buku, jurnal, artikel, laporan, ataupun dokumen lainnya yang relevan. Dengan memastikan sumber yang kalian dapatkan itu bersifat berkualitas, kemudian valid dan akurat. Kemudian mengidentifikasi relevansi sumber-sumber dengan topik penelitian. Kemudian membuat rangkuman dari setiap sumber yang telah dievaluasi. Pastikan untuk mencantumkan informasi penulis, kemudian tahun publikasi, judul dan penerbitnya. Menyusun dan mengorganisasikan kajian pustaka dengan informasi sesuai dengan topik.
Pengorganisasian informasi sumber rujukan dapat dilakukan dengan metode clustering. Yang keenam di sini menulis kajian pustaka dengan jelas, kemudian terstruktur dan sistematis dengan mengutip sumber yang telah digunakan. Setelah itu, periksa kembali kajian pustaka yang telah disusun untuk memastikan tidak terdapat kesalahan. Nah, kita lihat perbedaan kajian pustaka dengan daftar pustaka. Ini beda ya. Kajian pustaka di sini referensi penelitian berbentuk rangkuman. Sedangkan daftar pustaka dia referensi penelitian penulisan berbentuk baris keterangan dari si literasi atau citasinya. Kemudian pada kajian pustaka di sini berisi tentang tinjauan pustaka yang selaras dengan penelitian. Sedangkan pada daftar pustaka ini berisi nama penulis, referensi, judul referensi, kemudian tahun terbitan, dan penerbitan referensi. Pada kajian pustaka kita lihat di sini terletak di bab pertama, sebuah karya ilmiah setelah atau sebelum rumusan masalah. Sedangkan daftar pustaka itu di akhir dari bagian setelah pertanggungjawaban atau referensi-referensi yang telah dipakai. Selanjutnya fungsi utama di sini dia adalah membentuk kerangka teori atau kerangka penelitian. Sedangkan pada daftar pustaka, fungsi utamanya adalah menyajikan referensi yang menyertakan sebuah karya ilmiah untuk menghindari plagiasi. Contoh, salah satu contoh kajian pustaka di skripsi untuk di sini dapat kita lihat, misalnya berjudul efektivitas model pembelajaran tutor sebaya dengan pendekatan moderat, yang ditulis oleh M. Mufadia dari Institut Agama Islam Wali Songo, Semarang. Jadi dia membuat seperti ini. Dalam subbab kajian, pustaka ini ditulis oleh Mufadiyah, memakai dua penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa. Kajian pustaka ini dia berisi tentang bagaimana penerapan pendekatan reciprocal teaching di beberapa madrasah sanawiyah dan pendekatan modifikasi of reciprocal teaching atau moderat di SMP negeri. Nah, jadi dia cuman beda nama SMP-nya aja. Jadi di sini kita lihat apa sih bedanya ya kan? Membandingkan dua pendekatan di dua sekolah berbeda untuk melihat efisiensi pendekatan dari si reciprocal teaching tadi. Di dalam dua penelitian itu, di sini terdapat penjelasan tentang instrumen penelitian berupa multiple choice test dan esai. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Kemudian, analisis dilakukan untuk mengetahui persentase siklus ketuntasan belajar siswa, baik secara kognitif maupun psikomotorik. Jadi kajian pustaka yang diambil si Mufadia ini diambil langsung merujuk pada tema khusus yang akan ia tulis di skripsi. Apa yang dicantumkan si Mufadia dalam kajian pustaka skripsinya menjadi contoh bahwa penulisan kajian pustaka dapat dibuat sederhana, kemudian langsung dia point to point pada tema tertentu.
Jadi hal ini nanti membantu Mufadia untuk mengembangkan kerangka teori yang akan dipakai pada bab-bab sebelumnya. Kemudian kemudian kita lihat literatur review. Literatur review adalah di sini merupakan suatu kerangka konsep atau orientasi untuk melakukan analisis dan klasifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Alah. Bentar ya. Gatal tenggorokan Bapak. Nggak apa-apa, Pak. Lagi musimnya kan? Iya, Pak. Banyak yang sakit. Itulah. Oke, kita lanjut. Teori yang didapat teori yang didapatkan ini dia merupakan langkah awal agar peneliti dapat lebih memahami permasalahan yang sedang diteliti dengan benar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah. Jadi pada saat melakukan review terhadap literatur yang perlu diingat adalah di sini hindari kutipan pendapat pakar tanpa ada pembahasan dan sikap kritisnya mengenai suatu topik bidang ilmu. Ini ya yang harus diingat ya. Dari literatur review itu di sini kita lihat yang perlu dilihat adalah perlunya menganalisis, ini dia, kemudian mensintesis, meringkas, dan membandingkan hasil-hasil penelitian yang satu dengan yang lain. Dalam literatur review, di sini dia membantu penulis dalam pencarian tujuan serta membantu dalam menguraikan bagaimana penelitian tersebut nanti akan kalian lakukan. Dalam menguraikan penelitian, di sini perlu dijelaskan mengenai peubah atau variabel yang digunakan. Kemudian model yang digunakan, rancangan penelitian, sampling, dan teknik pengumpulannya. Kemudian analisis data dan cara penafsirannya. Dengan tujuan di sini agar orang lain dapat melakukan pengulangan terhadap penelitian yang sama. Jadi bisa ya, kalau kalian ada lihat judul orang tertarik, bisa kalian pakai judul itu, tapi objeknya berbeda. Misalnya yang satu dia buat penelitian di USU ya kan, ya kalian bisa buat penelitian di STMI Pelita Nusantara. Itu sudah jelas kasusnya berbeda. Dan orang-orang yang atau objek yang mau kalian teliti juga beda, nggak di tempat yang sama. Literatur review di sini berisi uraian tentang teori, kemudian temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan. Dalam sebelumnya pada perumusan masalah. Kita lihat di sini ada 3 aspek utama dalam melakukan literatur review. Aspek yang pertama, survei artikel yang terkait dengan isu yang diminatin.
Yang kemudian yang kedua, berikan evaluasi. Kemudian ringkas gambaran-gambaran yang ada. Bukan meringkas gambar. Kemudian mendapatkan masukan yang terkait dengan isu-isu dari publikasi yang terbaru hingga publikasi yang lama. Sehingga ini dia nanti mendapatkan gambaran secara jelas. Ada beberapa hal yang terkait dengan literatur review. Yang pertama, apa yang menjadi masalah dan kenapa masalah itu penting untuk dipecahkan. Ini dia. Kemudian hal apa lagi? Yang kedua, apakah masalah tersebut telah ditemukan? Yang ketiga, mulailah menatap permasalahan sesimpel atau sesederhana menurut kalian. Baru selanjutnya metodologi penelitian sudah dimulaikah? Selanjutnya bagaimana kalian untuk mendapatkan dan memanipulasi data? Misalnya kalian buat penelitian di tempat kerja. Ya, bagaimana cara kalian mendapatkan data tersebut? Sudahkah data yang dimanipulasi tersebut diinterpretasikan? Apa kontribusinya terhadap penelitian yang kalian lakukan? Jadi misalnya kalian buat penelitian di perusahaan A, apa kontribusinya nanti ke perusahaan tersebut? Kemudian, apa kesimpulan yang bisa diambil terkait dengan permasalahan? Baru apakah kesimpulan yang dibuat sudah cukup dalam menjawab dari problem yang ada? Kita lihat metode dari literatur review. Di sini ada banyak cara yang digunakan dalam mengkaji literatur. Kita lihat langkah-langkahnya di sini dari literatur review. Yang pertama, formulasi permasalahan. Pilihlah topik yang sesuai dengan isu dan interest. Jadi permasalahannya di sini harus ditulis dengan lengkap atau komplit dan tepat. Yang kedua, cari literatur, kemudian temukan literatur yang relevan dengan penelitian. Jadi langkah ini nantinya akan membantu kalian untuk mendapatkan gambaran dari topik penelitian. Mulai dari sumber-sumber penelitian yang akan kalian dapat. Itu sangat mendukung dengan pengetahuan tentang topik yang kalian kaji. Jadi sumber-sumber tadi memberikan macam gambaran tentang ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu. Kemudian evaluasi data di sini lihat apa saja kontribusinya terhadap topik yang dibahas. Cari dan temukan sumber data yang tepat sesuai dengan kebutuhan yang kalian butuhkan di dalam mendukung penelitian kalian. Jadi data tadi dapat berupa kualitatif ataupun kuantitatif. Untuk mereview sebuah literatur di sini bisa melakukan dengan beberapa cara. Antara lain mencari kesamaan, kemudian mencari ketidaksamaan, kemudian memberikan pandangan, membandingkan dan meringkas. Sumber-sumber literatur review, kita lihat sumber-sumbernya di sini ada banyak ya. Paper yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun jurnal internasional, baik dari pihak pemerintah ataupun perguruan tinggi maupun swasta. Kemudian dari tesis,
Tesis ini adalah penulisan ilmiah yang sifatnya mendalam dan mengungkapkan sesuatu pengetahuan baru yang diperoleh melalui penelitian. Jadi tesis biasanya ditulis oleh mahasiswa S2 atau pasca sarjana yang ingin mendapatkan gelar magister atau master. Kemudian bisa juga nanti dapatnya dari disertasi. Jadi disertasi ini dia adalah penelitian untuk orang mau mendapatkan gelar doktor. Jadi kalau di luar negeri gelarnya PhD. Kemudian jurnal maupun hasil-hasil konferensi, nah ini dia bisa digunakan sebagai bahan sitiran utama dan penelitian karena ini membuat suatu informasi baru yang bersifat spesifik dan terfokus pada pemecahan suatu topik penelitian. Nah, jadi di sini ada tugas, ini saya ganti jadi kuis ya, karena kita belum pernah kan. Nanti kalian isi ini formnya Bapak kasih ya. Pak, Biar Bapak apa dulu. Pak, Oh. saya nanya.